Tapi kemarin pas lagi di lampu merah itu panasnya bener-bener sampai mata kaki, hawanya itu berasa banget. Kayaknya ya gitu, puli copot bisa penyakit dah di motor. Impact itu yang bikin drat kita pada habis. Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Alfredo. Nah, di depan gue ini udah ada teman gue, 2 orang. Dia pengguna Aerox mulu karena ya teman-teman gue itu banyak kan pakai Aerox, dan motor yang sebelah kiri itu udah pernah gue review yang judulnya kupas tuntas Aerox Bore Up 175 cc, dan ini motor teman gue yang sebelah kanan belum gue review karena dia standar kirian dan ya begitu deh. Dan kali ini gue mau ngebahas yang berhubungan sama Bore Up lagi, karena motor itu ya salah satu yang seru dibahas ya tentang bore up atau perubahan komponen pada mesin atau CVT. Oke, langsung aja nih, gue akan nanyain ke lu berdua. Yang pertama itu apa sih yang ngebuat lu yakin dan mantep banget nih buat istilahnya ngerubah komponen motor lu? Kalau lu kan standar kirian, kalau lu kan dari emang udah di bore up. Ya mungkin dari dulu sih nih, apa yang ngebuat lu yakin banget mau mutusin untuk bore up? Karena kan orang ngebore up, apalagi motornya untuk harian itu banyak pertimbangan kan. Kalau gue pribadi ya, kalau bore up itu karena gue suka kenceng ya, karena pengen kenceng aja motornya gitu. Karena Aerox ini udah kenceng, tapi gue mau lebih kenceng lagi. Terus yang ngebuat gue yakin itu, gue itu bore up itu yakin karena gue memilih paket bore up itu yang berkualitas. Karena ada beberapa paket bore up itu ada yang nggak berkualitas gitu ya, bukannya nggak bagus tapi bagus juga, tapi nggak berkualitas. Maksudnya di sini yang berkualitas itu bisa dipakai jangka panjang karena material dari komponen bore up-nya itu bagus. Nah, kalau buat blok itu yang bagus namanya blok seri keramik, dan pistonnya, sehernya yang bagus itu namanya seher yang bentuknya forging, yang lebih 2-3 kali lipat kuatnya dari yang standar. Nah, kalau yang membuat gue yakin itu karena gue memilih kualitasnya itu paket bore up-nya yang keramik dan pistonnya forging. Jadi gue yakin komponen bore up gue ini bisa buat berkepanjangan dan gak rusak-rusak kayak yang lain-lain gitu. Oke, nah kalau lu nih buat yang standar kirian nih, gimana nih? Apa yang ngebuat lu yakin untuk bikin motor lo itu kiriannya lubah lah istilahnya kayak gitu? Oke, ini bakal gue jawab. Motor gua yang diubah cuman kiriana doang, maksudnya kirian tuh CVT. Dan ini dibilang full belum. Soalnya apa? Yang belum diganti tuh cuman kampas gandanya. Kalau bahasanya tuh kayak kampas kopling lah, bahasa kalau koplingnya. Dan kalau kirian pasti rata-rata orang pada bilang campuran yang enak rollernya itu 9+10 aja bang. Nah, kalau buat gue pribadi itu fine-fine aja. Tapi kalau gue itu lebih bagus ditimbang sesuai kapasitas yang lu butuhin. Kalau gue kan emang buat mencari receh nih, GoP meter. Oh, jadi lu suka nyari Ya, receh-receh. bisa dibilang gitu. Dan gue nggak ngikutin orang 9+10. Soalnya apa? Kalau kita campur kayak gitu puli itu kegunaannya kan buat ngebuka ya, cepat atau lambatnya itu harus ada diperhitungkan. Nah, nggak cuman asal 93, 10, 3 9 9 gram, 10 10 gram maksudnya. Jadi roller itu juga diperhitungkan juga. Misalnya kayak 0 meter sampai GoP meter itu tenaganya ngebuka pulinya itu sekuat apa atau sampai mana dia ngebukanya, itu diperhitungkan semua. Oke, jadi boleh dibilang motor lu walaupun standar kirian udah turun 500 nih ya? Ya, bisa dibilang gitu. Dengan gaya look yang trondol ini. Kalau Ini gue bilangnya ini motor kelebihannya trondol. cepet gara-gara diginiin aja nih, dibuka. Oh, jadi gitu? anginnya lebih, flow-nya lebih dapet. Ah, masa? Ya, anginnya pokoknya- lebih dapet, angin keluar dari sini, jadi nggak ada yang tertahan. Gitu. Aerodinamisnya lebih terbuka. Ya pokoknya kayak gitu yang tadi dia udah jelasin alasannya. Pada intinya lu tuh berdua karena emang suka kenceng kan bawanya. Kalian juga bisa lihat video-video gue yang ada dia berdua nih, emang ya bawanya kayak setan semua. Dan yang jelas mungkin ini ya apa namanya pemilihan mekanik kali ya. Ya, Ya jadi buat yang belum tahu, motor ini ditanganin sama mekanik yang sama, yaitu di bengkel apa sih namanya kalian? JL Workshop. JL Workshop, nama
Mekaniknya Jolem ya. Iya, nama mekanik kita Jolem. Dan lu berdua ini, lu nih Dar, lu bore up itu udah dari kapan? Gue borok kurang lebih udah 5 bulan ya. Udah lama deh, udah 5 Kisaran bulan. 6 bulan? Iya. Iya, 5 bulanan. 5 bulan. Kalau lu An? Kalau gua udah lama. Soalnya udah lama banget. Udah Kalau dari lu sebenarnya udah lama. Udah lama. Kira-kira berapa lama? Kira-kira udah ada setahun gua udah ganti. Oke, dari lu nih Dar yang 6 bulan, terus lu nih An yang istilahnya setahun. Itu apa aja sih pahit-pahitnya pengalaman lu motor bore up dipakai untuk harian, untuk Darli itu bore up? Kalau gue ya, kalau gue pribadi tuh pertama-tama gue bore up tuh kan pengen kenceng doang ya. Jadinya nggak memperhitungkan sisi-sisi lainnya kayak radiatornya cepat kering, cepat panas, itu gue nggak mikir sama sekali. Terus pengalaman pahit pertama itu mungkin mesinnya jadi panas banget ya. Kalau misalkan kita lagi macet-macetan, kalau kita nurunin kaki di sebelah kanan gitu ya, itu kan biasanya nggak panas banget tuh. Tapi kemarin pas lagi di lampu merah itu panasnya bener-bener sampai mata kaki, hawanya itu berasa banget. Jadi itu mungkin gue mikir, oh ini mesin panas banget nih. Itu pengalaman pertama tuh. Dan akhirnya gue mutusin pertama buat ganti air radiator. Terus ngekocek kantong lagi buat beli kipas radiator. Jadi itu 1-2 hal yang gak gue pikirin pas bore up. Jadi sebenarnya bore up itu ada konsekuensi. Jadi harus pikir jangka panjang gitu. Jangan pikir mau kenceng doang gitu. Ya mungkin kalau lu An gimana nih pahit-pahitnya standar kirian? Kalau gua jangka 1 tahun, pahit-pahitnya sih gara-gara gua emang dulunya tuh buru-buru ya untuk ngebuka puli gua ya. Jadi kerkas gua kemakan. Parah tuh, kemakan parah. Sampai bener-bener puli gua udah kagak bisa nyangkut. Dratnya udah habis banget. Dan jadinya standarnya kalau nggak salah itu dia 17. Kunci 17 diturunin ke 14. Resikonya lebih ngeri. Makanya gua mulai sekarang gak pernah pakai namanya impact. Impact itu yang bikin drat kita pada habis. Makanya minusnya tuh akhirnya rata-rata kalau misalnya lu lihat di IG, di Facebook atau macem-macem, dia tuh penyakitnya di situ semua. Dratnya habis atau gimana? Saran gua, Nah itu kalau dratnya habis tuh bakalan kayak gimana efeknya ke motor? ya pertama misalnya nih dratnya udah habis tapi lu paksa, itu lu kebut polin, motor lu nih udah nggak bisa naik lagi nih, gas udah puli lu bakalan tiba-tiba bakalan copot. Soalnya apa? Dratnya untuk nahan pulinya itu nggak kuat. Soalnya kan putaran mesin kan kencang banget ya. Sedangkan dratnya itu nggak mencukupi untuk menahan itu. Bahayanya ya gitu, puli copot bisa penyakit dah di motor. Bisa aja kayak penbe lu bermasalah, rollernya keluyuran, Bengkok ya. kerkasnya bisa bengkok, bener. Kerkasnya juga bisa bengkok. Dan lu udah mengalami itu? Dan untung aja gua nggak nyampe kayak gitu. Nggak nyampe, tapi trouble-nya yang Trouble-nya parah. emang dratnya habis. Oke nih, buat yang terakhir nih, saran lu berdua buat orang-orang yang masih ragu untuk bore up motornya karena motor dia harian. Apa sih saran lu berdua nih? Dari gue dulu kali ya. Iya mungkin dari lu dulu Dan. Kalau saran mungkin bore up itu konsekuensinya karena jangka panjang gitu kan. Kalau pengen ngebut doang pasti ya umurnya nggak bakal lama gitu. Sekitar 3 bulan, 4 bulan juga udah baret kali ya Om ya. Tergantung pemakaian. Iya, kalau menurut gua itu nabung dulu, dananya itu ya dilebihin dikit karena ya 5.000 ya. 5.000 lah ya, 5.000 4.000 itu ganti pakai paket bore up yang bagus sekalian. Biar nggak pusing-pusing. Itu pertama. Yang kedua, itu lu pertimbangin juga untuk dari daerah radiator, ganti air coolant yang bagus, pasang kipas, atau mungkin bisa apa lagi ya ganti selang radiator mungkin yang tahan panas segala macamnya. Jadi jangan pengen mesinnya bagus doang, tapi komponen pendinginnya juga harus bagus kalau menurut gua gitu. Nah kalau menurut lu nih An, sebagai pengguna standar kirian nih, Kalau supaya standar kiri, nggak terjadi hal yang lu bilang tadi. kalau standar kirian sih tergantung pribadi orangnya aja. Maunya buru-buru apa mau simple? Gue gara-gara buru-buru aja jadi trouble banyak bagian kirian gue. Gitu doang sih.
Oke, mungkin kayak gitu aja buat video gua kali ini. Untuk mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa kalian cantumin di kolom komentar, nanti gua atau teman gue ini yang akan dijawab. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you semuanya.